Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, penggerak majukan pendidikan, penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Mempraktekkan alat dari baterai. Nah, pada waktu tadi dari saya itu ternyata kok tiap kelompok itu ada yang kurang gitu alat sama alat sama bahannya. Kelompok satu nggak bawa sapu, terus kelompok dua nggak bawa kabel, terus kelompok tiganya nggak bawa saklar. Nah, saya sempet gimana ya, emosi, terus rada gemes gimana gitu ya Bu ya. Tinggal kita mau masuk, mau bikin sesuatu, tapi ternyata alat dan bahannya belum lengkap gitu. Jadi tadi mau praktek tapi akhirnya terkendala. Iya betul itu Bu, kalau alatnya nggak lengkap kan otomatis prakteknya juga terhambat ya, terkendala gitu. Iya. Ya. Setiap kali percobaan itu ada yang nggak bawa gitu kah? Iya, jadi setiap kelompok itu ada alat bahannya satu yang udah dibawa. Jadi kan satu kelompok itu nggak lengkap Bu. Jadi untuk mempraktekannya itu susah. Sempat saya emosi, terus saya akhirnya gimana ya? Saya ingat materi kemarin ya, mindfulness, stop, saya berpikir sejenak, gimana caranya biar saya ndak emosi ke anak-anak. Terus saya akhirnya berhenti sejenak dengan berpikir gimana ini biar bisa praktek itu dijalankan gitu Bu. Ya. Sudah bagus kan maksudnya Bu Dini langsung fast respon ya, biar belajarnya ini bisa dilakukan dengan lancar gitu kan, dengan udah langsung fast respon. Oke, jadi kira-kira apa yang akan jadi tujuan pembicaraan kita siang ini? Ya, mudah-mudahan dengan dengan kita ngobrol-ngobrol gini nanti saya mendapatkan solusi Bu atau pemecahan masalah. Jadi nanti pas waktu ada proyek lagi atau praktek lagi tidak kejadian seperti ini lagi. Ya, semoga ya nanti kita bisa menemukan satu cara biar ini lancar prakteknya nanti suatu. Amin. Oke, jadi kalau menurut Bu, kelas yang ideal itu seperti apa Bu? Kelas yang diharapkan? Ya, kalau kelas yang diharapkan yang pada saat itu ya pinginnya setiap kelompok bawa bahan dan alatnya secara lengkap. Jadi kan pembelajaran itu tidak terhambat ya Bu ya, bisa berjalan secara efektif gitu Bu.
Jadi yang tadi dialami mungkin belum ya Bu. Ya menurut Bu. Kalau boleh salah nih Bu, masih di skala berapa yang tadi? Sekitaran 5 Bu. Oke. Jadi nanti setelah ini Bu Dini pengen kelasnya itu nanti ada di skala berapa Bu kelas yang ya biar ada peningkatan Bu ya enggak harus 10 sampai 10, tapi kan pinginnya sampai 9 atau paling rendah ya 8 lah Bu. ya peningkatan ya. Mau ditingkatkan sehingga anak-anak ini nanti lupa lagi atau ada anak-anak yang tidak membawa alat lagi gitu, kira-kira apa ada alat bantu atau sesuatu yang menjadi minat untuk mereka gitu Bu, menjadi apa ya bantuan untuk mereka sehingga ketika besok mereka ini masuk itu mereka tidak lupa lagi. Kira-kira ini punya gambaran bantuan dari apa ya dari kita gitu atau rencana apa yang perlu dilakukan biar itu ideal dan bisa melihat. Saya rencananya jadi tiap kelompok itu harusnya saya kasih ketua kelompoknya Bu ya. Jadi untuk membagi siapa yang membawa ini, terus membagi tugas gitu. Dan ketua kelompok itu mengingatkan rekan-rekannya biar apa namanya pada saat pembelajaran semua alat dan bahan itu dibawa gitu Bu. Terus saya juga mengingatkan lewat WA, terus juga apa namanya kolaborasi dengan wali murid ya Bu. Saya pinginnya itu apa namanya jadi 2 minggu yang akan datang yang belum dimulai itu saya pinginnya itu membuat kalau di sekolah kalau itu Salafiyah News. Jadi kegiatan atau pembelajaran 2 minggu yang akan datang. Jadi orang tua itu nantinya tahu kegiatan apa sih anak akan belajar apa sih anak selama 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu lagi kita bikin untuk 2 minggu ke depan lagi. Jadi orang tua itu tahu kegiatan pada hari itu gitu Bu. Jadinya kan anak-anak kalau orang tua tahu oh ini akan praktek berarti nanti mengingatkan anaknya untuk membawa sudah dibawa belum tuh alat-alatnya gitu Bu, pinginnya saya gitu. Ya sudah ada medianya ya, sudah ada media yang untuk apa ya meletakkan. Oke, bagus menurut saya Bu Dini nanti mungkin bisa di apa namanya di perjelas lagi ya. Jadi ini nanti akan Gimana Bu Adi? Gimana? Nanti ada ya, semacam Salafiyah News gitu ya. Iya. Ada pembentukan ketua kelompok. Ya. Kemudian ada apa satu lagi tadi Bu yang kedua? Pemberitahuan lewat WA sebelum malamnya untuk besoknya gitu mengingatkan kembali anak-anak. Jadi ada pemberitahuan lewat grup orang tua sehingga depannya tidak ada lagi yang tidak membawa alat. Jadi selanjutnya nih untuk langkah paling bisa apa namanya paling cepat dilakukan langkah yang bisa secepat mungkin dilakukan itu kira-kira apa begini? Saya itu Bu yang ketua kelas sama apa Salafiyah News itu pingin jadi nggak hanya pembelajaran IPA saya maksudnya tidak hanya pelajaran prakteknya saja tapi orang tua nantinya bakalan tahu apa sih kegiatan anak saya pada waktu bahasa Indonesia itu mempelajari apa gitu. Jadi pinginnya itu saya itu membuat itu Salafiyah News sama yaitu kalau ada kelompok-kelompok itu terbentuknya ketua kelompok gitu untuk mengecek anggota-anggota kelompoknya gitu. Ya,
menemukan solusi ya Bu ya. Iya. Sudah menemukan ini ya, Bu Dini sudah punya sebuah rencana yang menurut saya rencana Bu Dini ini melalui Salafiyah News tadi ya. Iya. Jadi kesimpulannya dari masalah di yang anak-anak dalam membawa alat itu bisa dicarikan solusi untuk membuat Salafiyah News. Jadi itu menurut saya keren sekali Bu. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu kalau Salafiyah News-nya sudah berjalan lagi ya. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa konsisten, Bu. Ya, harus bisa Bu itu Bu, bagus sekali. Ini ya dari percakapan ini Bu Dini. Percakapan kita terima kasih sekali yang sudah menyempatkan diri untuk ngobrol dengan saya. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat nih. Jadi menurut Bu Dini apa nih yang dirasakan setelah ngobrol hari ini? Sangat menyenangkan Bu, saya bisa menuangkan apa unek-unek, jadi sayanya bisa meminta bantuan Bu Ari, meminta solusi gitu ya Bu ya. Akhirnya ketemu juga solusinya. Mungkin Bu Ari ada tambahan solusi apa yang lebih baik gitu. Bagus Bu menurut saya. Oke, menurut saya itu sudah keren lah ya, sudah. Coba dulu Ibu, pasti bisa. Salafiyah News-nya kalau sudah berjalan 2 mingguan sekali itu orang tua mungkin akan melihat di situ dan ditambahkan dengan di grup WA tadi kan itu sudah menurut saya sudah bagus sekali Bu Dini. Ya, begitu saja Bu Dini. Terima kasih obrolan kita siang hari ini. Terima kasih Bu Ari sudah meluangkan waktunya ya. Mohon maaf ini mengganggu Bu Ari waktu istirahat Bu Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Jadi kalau suara saya hilang, bilang aja ya. Iya. Yuk, assalamualaikum Bu Ari. Salam begini. Gimana nih kabarnya? Ya, ini agak putus. Oh iya, alhamdulillah Bu Ari sehat. Gimana Bu Ari kabarnya? Alhamdulillah Bu, capek juga nih hari ini. Habis upacara. Habis upacara. Iya tadi ya upacara. Guru kalau di Salatiga Bu. Oh. Ya. Ini ngobrol-ngobrol yang ini. Halo? Halo? Ya, agak putus-putus. Oke, lanjut Bu. Dilanjutin aja. Iya. Ayo Bu. Ya. Bu Ari, kok kelihatan murung nih? Ada apa nih Bu Ari? Bu, ini mau dengar cerita saya nggak Bu? Ya, mau dong. Gimana Bu Ari? Saya mau sedikit cerita. Jadi waktu saya masuk di kelas saya, di kelas 6, itu saya lihat anak-anak yang ada di sekarang ini tuh lebih banyak yang bergerombol dengan beberapa kelompok temannya, kemudian maunya mainnya ya sama itu aja, kemudian ada beberapa anak yang akhirnya tidak diajak main gitu, akhirnya kan seperti kayak dikucilkan gitu ya, kayak apa sih, kayak saya begitu, kenapa sih anak-anak
Ini sekarang lagi bekerja sehingga apa ya akhirnya kayak seperti ngerti gitu loh Bu, kayak si film-film apa sinetron itu toh. Nah, kan saya lihat kan eman-eman kasihan gitu kan apalagi dari kelas 6 bentar lagi mereka akan lulus gitu kan. Nah, pengen saya kan mereka bisa rukun, bisa temenan sama siapapun, nggak ngelompok-ngelompok, nggak mengecilkan teman-temannya gitu tuh. Oh iya, itu tadi apa namanya, masalahnya Bu Ari kan tadi anak yang gerombol-gerombol kayak bolo-bolonan gitu Bu ya. Heeh, nanti ada yang dikucilkan, terusan ada yang tidak ada temennya, kasihan. Pinginnya Bu Ari kan itu semua anak itu bermain bareng gitu ya Bu ya. Heeh, terus apa sih tujuan dari percakapan hari ini kita Bu? Ya, Ingin dan gimana gitu? tujuannya dulu Ya, saya pengen dari percakapan ini nantinya itu saya bisa mendapatkan sebuah jalan di mana saya bisa membantu anak-anak saya untuk tidak dalam bersikap atau dalam sosialisasi dengan teman-teman itu mereka tidak mengelompok-kelompok lagi gitu Bu. Jadi mereka semua bisa rukun satu kelas gitu. iya, Bu Ali kan tadi ingin menemukan sebuah cara untuk menyelesaikan masalah siswanya yang masih berkelompok-kelompok gitu Bu ya. Terus kondisi ideal yang diharapkan Bu Ari itu seperti apa Bu? Kondisi halo, halo, Ya jelas Bu. kondisi ideal yang pengen saya ini yang diharapkan ya kondisinya itu anak-anak semua rukun, anak-anak bermainnya juga bareng-bareng, tidak berkelompok-kelompok, semua anak diajak bermain, tidak memiliki teman. Dalam bergaul berteman itu mereka semuanya sama rukun, gitu. Tidak ada yang mengucilkan teman lainnya gitu. Bu Ari kan pingin semua anak-anak didiknya itu kan rukun, main bareng, nggak ada yang dikucilkan atau nggak ada yang menyendiri gitu Bu ya. Inginnya terbuka dengan temennya. Terus kalau kita skalakan nih Bu, uh, apa namanya murid-murid Bu Ari ini masalah Bu Ari ini di skala kalau kita skalakan 1 sampai 10 skala berapa Bu? Masih di ambuh Hmm, ya karena mm-mm. kelihatan sekali ada yang dikucilkan ada yang nggak diajak main ya memang anaknya pendidikan cuma nggak diajak main gitu padahal ditanya kok ini nggak diajak main kenapa nggak kok diajak main dia diem aja Bu nggak mau lah nggak suka sama dia gitu jadi maksudnya masih itulah masih seperti itu. Oh, berarti memang temennya yang sudah ngajak bermain, tapi anaknya yang memang merasa minder atau gimana gitu Bu ya? Atau gimana? Nggak minder cuman memang sifatnya pendiam. Oh, sifatnya pendiam. Terus apa sih rencananya Bu Hari biar apa namanya anak-anak itu bisa main bareng, bisa rukun gitu Bu? Rencana saya mungkin saya akan coba untuk ya yang kita dari yang kemarin ya mungkin kita akan menemukan dari nilai-nilai masing nilai dari apa namanya anak-anak ini sikapnya nilai-nilai seperti apa dengan teman-temannya seperti apa mungkin akan saya coba kegiatan mindfulness dengan apa mencari mencari nilai-nilai dia, mencari karakter dia, sifat dia, kemudian mencari menilai teman, sifat temannya seperti apa. Ya, kemudian saya akan coba untuk apa namanya
yang mengaktifkan kelompok-kelompok. Kelompoknya tidak seperti yang mereka tentukan, tapi saya yang akan menentukan menyebar kelompok itu. Kemudian saya akan coba untuk membuat sebuah yang menuntut kerjasama mereka, yang menuntut kolaborasi mereka, yang sehingga mereka ketika dalam kelompok itu akan mengetahui karakter anak ini. Bisa juga dengan sesi kegiatan seperti ini, Bu. Jadi saya gabungan dengan teman-teman yang di kelompok biasanya mereka main, mereka akan kegiatan yang mereka sukai, yang mereka tidak sukai, sehingga sama-sama anak ini sebenarnya lebih mengenal lebih dalam lagi. Gitu. Terus yang diharapkan Bu Ari itu bisa mencapai skala berapa, Bu? Ya, dengan kegiatan-kegiatan seperti itu saya berharap dari skala 6 tadi bisa naik jadi 9 gitu lah, Bu. Nggak harus 10, tapi yang membaur, tidak ada kelompok-kelompokan lagi, tidak ada yang dijauhkan seperti itu. Ya, tadi kan ada banyak rencana ya, Bu, untuk untuk agar anak-anak itu bisa berkolaborasi, terus bisa menerima satu sama yang lain. Untuk rencana awalnya Bu Ari yang akan dilaksanakan itu apa, Bu? Awal yang paling mudah, yang paling cepat mungkin bisa saya lakukan mindfulness bareng-bareng, lebih mendalam nih diri mereka sendiri, lebih mengajarkan pada diri mereka dengan lingkungan, dengan karakter-karakter yang baik yang saya sadarkan dulu di dalam diri mereka masing-masing. Oh ya, jadi ini masalahnya kan tadi sudah dapat solusi ya Bu ya untuk maksudnya untuk mindfulness dengan anak-anak untuk bisa mengetahui karakter masing-masing gitu Bu ya. Terus ini sudah ada solusi ini gini Bu ya. Dari tadi masalahnya itu anak-anak yang masih berkelompok, terus kondisinya masih ada yang dikucilkan, terus masih di skala 6 gitu Bu ya tadi ya. Terus yang ingin yang ingin Ibu Ari itu pinginnya di skala 9 ya. Nggak harus ke 10 ya Bu ya. Dengan cara yang tadi itu dengan cara tadi Bu untuk lebih menumbuhkan nilai-nilai kurang jelas menemukan nilai-nilai mereka, karakter mereka untuk karakter mereka masing-masing. Saya akan coba anak-anak kemudian saling bertukar pikiran, curhat ya teman-temannya, misalnya saya itu orang yang positif, dari sisi positifnya bagaimana, yang nggak disukainya seperti apa, sehingga saling terbuka tulis bareng-bareng begitu, sehingga mereka akan saling memahami diri mereka masing-masing gitu. Iya, mudah-mudahan dari solusi itu anak-anak bisa bermain bareng, tidak kelompok-kelompokan, tidak ada yang dikucilkan ya Bu ya. Terus ada lagi Bu yang ingin dibicarakan atau apa gitu? Apa ya? Saya coba dulu itu ya Bu ya. Nanti kalau mereka sudah kelihatan karakter mereka masing-masing, mungkin saya kegiatan lain yang mengompakkan ya, maksudnya dengan kegiatan ice breaking, mungkin dengan mereka akan lebih akrab lagi. Iya, mudah-mudahan berhasil Bu ya dengan solusi
tadi dengan cara ya memahami masing-masing siswanya gitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Adi. Sampai Bu Pratiwi. Bu, itu apa namanya refleksinya? Oke, ya. Terima kasih ya Bu Tini atas waktunya. Saya bisa bercakap-cakap, share pengalaman saya, dan saya sudah tercerahkan dengan beberapa apa ya panduan di sini, sehingga saya bisa menemukan salah satu cara dari apa yang jadi permasalahan di kelas saya. Terima kasih sekali ya meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Bu Ari. Semoga sukses dan apa namanya pembelajarannya selalu bermanfaat untuk anak-anak. Amin, amin. Terima kasih Bu Tini. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.